Halo guys, balik lagi di Kamis. Video ini adalah part 2 dari arti pesan terakhir Prabu Siliwangi. Untuk part 2 ini berisi pesan untuk yang di sebelah utara. Dan untuk pesan yang di sebelah selatan, pesannya tidak kami temukan atau mungkin tidak ada. Mungkin karena memang ikut dengan Sang Prabu. Maka dari itu untuk yang di sebelah selatan ini tidak ada catatan pesannya seperti apa. Jadi di video kali ini hanya pesan untuk yang di sebelah utara saja guys. Untuk pesan yang di sebelah utara cukup panjang karena pesan ini ditunjukkan kepada pengikut dari Sang Prabu yang ingin kembali ke kota yang sudah ditinggalkan. Prabu Siliwangi berpesan kepada pengikutnya yang memilih di sebelah utara ini bahwa kota yang sudah ditinggalkan tidak akan ditemukan. Namun yang mereka temukan adalah tegalan yang harus diolah. Dan kemudian mereka kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Kalaupun ada yang menjadi penguasa, mereka tidak memiliki kekuasaan atau hanya akan menjadi boneka saja. Dan kemudian akan ada banyak orang jauh datang, tapi akan menyusahkan saja. Prabu Siliwangi juga berpesan kepada pengikutnya bahwa Sang Prabu akan mengunjungi para pengikutnya yang ada di sebelah utara ini dan akan menolong kepada orang yang membutuhkan pertolongan Sang Prabu. Namun hanya kepada orang yang baik hatinya, orang yang memahami terhadap satu tujuan, orang yang mengerti pada keharuman sejati, orang yang memiliki empati tinggi dan tertata rapi pikirannya, serta orang yang baik tingkah lakunya. Dan jika beliau datang kepada orang yang ingin hendak ditolong, dia tidak akan berupa dan tidak akan bersuara, tetapi memberi ciri dengan wewangian. Jadi, Sang Prabu akan datang, namun hanya kepada orang-orang pilihan saja, dan beliau akan menolong, tapi bukan dengan wujud dia, tapi wujud yang lain. Jadi entah dengan keilmuan dia, atau dengan kesaktian dia, atau dengan mengutus seseorang untuk menolong orang-orang pilihan dari Sang Prabu Siliwangi ini. Gitulah guys. Nah, cirinya dengan wewangian gitu. Nah, kemudian Prabu Siliwangi melanjutkan pesannya bahwa ketika pesan ini disampaikan, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Prabu Siliwangi menyampaikan pesan ini karena Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, kecuali nama untuk mereka yang menelusurinya, dan agar para pengikutnya yang sudah memutuskan kembali ke kota yang ditinggalkan tidak kembali untuk mencari Sang Prabu, karena menyesal dengan pilihan dia yang kembali ke kota yang sudah mereka tinggalkan ini. Namun, Pajajaran akan meninggalkan nama untuk mereka yang hendak menelusurinya, atau jika memang hendak kembali menemui Sang Prabu. Penyebab Pajajaran hanya meninggalkan namanya saja, itu disebabkan karena bukti yang ada akan diingkari banyak pihak. Jadi kayak disalahgunakan gitu nama dari Pajajaran ini. Kayak sudah ada bukti bahwa Pajajaran itu ada, tapi akan diputar-balikan gitu guys. Namun Sang Prabu menyampaikan bahwa nanti suatu saat akan ada yang mencoba-coba supaya yang hilang dapat ditemukan kembali. Jadi Prabu Siliwangi berpesan bahwa Pajajaran itu ada, namun agak sulit untuk ditemukan, tapi nanti akan ada yang akan mencoba untuk menemukan Pajajaran ini dengan menggunakan dasar-dasar yang jelas gitu guys. Tapi sebelum Pajajaran ditemukan, akan ada orang yang menelusurinya dengan petantang petenteng, merasa diri paling pintar dan paling benar. Dan kalau berbicara suka berlebihan. Nah, jadi sebelum Pajajaran ditemukan ini, akan ada yang menelusurinya, namun merasa paling pintar. Dan kalau ngomong suka berlebihan, gak apa adanya. Kayak misalnya, dia menemukan batu biasa nih, tapi dia dilebih-lebihkan gitu guys. Gue nemuin batu ini nih, wow, langsung dilebih-lebihkan gitulah pokoknya guys.
Nah, nanti akan banyak hal yang ditemukan tentang Pajajaran ini, tetapi hanya sebagian saja. Hal itu disebabkan karena segera dilarang oleh orang yang disebut pemimpin pengganti, yang berkuasa hanya pada masa jeda. Tapi walaupun sudah dilarang oleh sang pemimpin pengganti, masih ada yang berani mencari terus-menerus, tidak mempedulikan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Jadi nanti akan banyak hal yang ditemukan tentang Pajajaran ini nih guys. Namun hanya sebagian saja karena di stop dulu nih oleh seseorang yang disebut pemimpin pengganti. Ibarat kata seseorang yang dimandatkan atau yang menerima wangsit dari Prabu Siliwangi inilah guys. Nah, tapi walaupun sudah dilarang oleh seseorang pemimpin pengganti ini, ada orang yang tetap kekeh mencari terus-menerus, tidak mempedulikan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa gitu guys. Nah, seseorang yang kekeh walaupun sudah dilarang, di pesan ini disebutkan sebagai sang anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang ujungnya bertemu dengan sungai lain, pintunya batu setinggi manusia, terlingkupi lebatnya pohon handelem, terimbuni pohon hanjuang. Kemudian Prabu Siliwangi menyampaikan bahwa yang digembalakan oleh anak gembala ini bukan kerbau, bukan domba, bukan harimau, bukan banteng, melainkan ranting-ranting dan batang pohon kering gitu. Dan si anak gembala ini akan asik mencari dan mengumpulkan yang bisa ditemukan. Namun apa yang ditemukan oleh si anak gembala ini sebagian akan disembunyikan karena belum waktunya dikemukakan dan dilaksanakan. Jadi anak gembala ini akan banyak menemukan hal tentang Pajajaran, namun hanya sebagian saja yang diungkapkan ke publik gitu guys. Tapi nanti kalau sudah tepat waktunya dan masanya, akan banyak yang terbuka dan orang-orang ramai memintanya untuk diungkapkan dan dilaksanakan. Akan tetapi, harus mengalami banyak kejadian dan menemukan berbagai peristiwa bersejarah dulu. Kemudian Prabu Siliwangi berkata, selesai zaman yang satu berganti zaman yang lain. Setiap zaman membuat sejarah. Lamanya setiap zaman sama dengan melakukan penyukmaan, pengusumahan, dan penitisan. Setelah penitisan kembali lagi ke penyukmaan. Itu artinya zaman dan sejarah selalu berputar ke itu-itu lagi. Kemudian Prabu Siliwangi menyampaikan lagi bahwa mereka yang sekarang memusuhi kita akan menjadi raja hanya dalam waktu yang sebentar. Waktunya hanya sampai pada masa tanah kering. Padahal tanah itu terletak di pinggir sungai Cibanten. Tanah itu kemudian dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, sejak saat itu seluruh negara akan terpecah-pecah. Dipecahkan dan dijajah kerbau-kerbau bule yang dipimpin oleh orang tinggi yang memerintah di alun-alun. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule mengendalikan generasi muda dan pewaris kekuasaan. Keturunan kita menjadi kuli orang suruhan, namun tidak terasa karena semuanya serba ada. Murah, banyak pilihan, dan bisa makan sampai kenyang. Jadi orang-orang yang memusuhi Prabu Siliwangi dan pengikutnya ini akan makmur, namun hanya sebentar saja. Kemudian orang-orang yang memusuhi beliau dan pengikutnya ini akan mengalami kekeringan padahal mereka tinggal di pinggir sungai Cibanten. Setelah mengalami kekeringan, mereka meninggalkan wilayah itu dan kemudian mereka akan terpecah-pecah, dipecahkan oleh orang luar atau kerbau bule yang dipimpin oleh orang tinggi yang memerintah di alun-alun. Nah, mulai hari itu raja-raja dibelenggu. Kerbau bule atau orang luar ini mengendalikan generasi muda dan pewaris kekuasaan. Dan keturunan pengikut sang Prabu ini akan menjadi kuli atau pekerja. Namun tidak terasa karena semuanya sudah cukup. Barang murah, bisa makan sampai kenyang dan mempunyai banyak pilihan. Kemudian sang Prabu berpesan, selepas itu, seluruh bidang kehidupan dikuasai monyet. Kemudian, keturunan kita ada yang sadar
tetapi sadarnya mirip orang yang baru bangun dari mimpi. Hal-hal yang sejak dulu hilang tenggelam dalam sejarah, banyak yang menemukannya. Akan tetapi, banyak yang tertukar sejarahnya. Ada penemuan yang digunakan, tetapi sebetulnya tidak perlu digunakan. Bahkan ada yang dicuri dan dijual. Keturunan kita, atau keturunan Sang Prabu dan pengikutnya ini, banyak yang tidak paham dan tidak peduli bahwa zaman sudah berganti kisah, kemudian geger senegara. Pintu yang tertutup didobrak oleh para pembuka jalan, tetapi jalan yang kurang tepat. Yang memerintah bersembunyi jauh sekali. Alun-alun jadi kosong, kerbau bule pada kabur. Lalu negara yang terpecah-pecah itu dikuasai dan dirusakkan oleh monyet. Keturunan kita enak-enakan tertawa, tetapi tertawa yang tertahan, tidak tuntas. Karena ternyata warung habis dirusak monyet, sawah habis dikuasai monyet, lumbung padi habis dikuasai monyet, kebun dilalap oleh monyet. Perempuan-perempuan hamil oleh monyet. Segala-gala dikuasai monyet. Turunan kita takut oleh mereka yang bergaya seperti monyet. Undang-undang dan hukum dipegang monyet sambil mengendalikan para pemuda. Keturunan kita tetap menjadi orang-orang suruhan dan kuli. Banyak yang mati kelaparan. Mulai saat itu, keturunan kita mengharapkan panen jagung sambil mencoba-coba bertani, tanpa ilmu pengetahuan dalam mengolah lahan. Tidak paham dan tidak peduli bahwa zaman sudah berganti lagi kisah. Jadi setelah kebo bule habis memimpin, akan digantikan oleh monyet. Dan keturunan pengikut Sang Prabu Siliwangi ini akan ada yang sadar. Namun sadarnya tuh kayak nyesel gitu. Kok baru sadar sekarang? Kemarin kemana aja ada gua? Gitulah guys. Dan hal-hal yang dulu hilang ditemukan, namun diputar-balikan atau tertukar gitu sejarahnya. Jadi tidak apa adanya gitu guys. Terus ada penemuan yang digunakan tapi tidak seharusnya digunakan. Bahkan ada yang dicuri dan dijual untuk kepentingan pribadi. Kemudian keturunan beliau banyak yang tidak paham dan tidak peduli bahwa zaman sudah berganti kisah. Kemudian paniklah mereka dan mereka akan memaksa membuka jalan baru, tetapi jalan yang kurang tepat. Para pemimpin akhirnya bersembunyi, alun-alun pun kosong, orang luar atau kebo bule pada kabur. Lalu mereka yang terpecah itu dikuasai oleh monyet atau yang berperilaku seperti monyet. Mereka pun tertawa, tapi tertawa tidak bahagia karena kelakuan monyet. Mereka pun banyak yang jadi orang suruhan dan kuli, dan akhirnya banyak yang mati kelaparan. Lalu mereka mencoba mandiri dengan mencoba menanam jagung, walau tidak punya ilmu tentang pertanian. Nah, setelah itu Prabu Siliwangi menyampaikan bahwa sayup-sayup namun jelas beritanya. Dari ujung laut utara terdengar guruh yang bergemuruh. Burung Garuda menetaskan telur. Geger seluruh dunia. Lalu apa yang terjadi di negeri kita? Ramai oleh orang yang sedang berperang. Perang seluruhnya sampai ke pelosok-pelosok. Monyet mengumpul berjatuhan, keturunan kita mengamuk sejadi-jadinya. Mengamuk tanpa aturan, banyak yang mati tak berdosa. Sudah jelas musuh malah dijadikan teman. Jelas-jelas teman disebut musuh. Mendadak banyak yang menjadi pemimpin yang memerintah dengan cara-cara yang edan. Mereka yang kebingungan tambah bingung. Anak-anak yang belum dewasa sudah menjadi bapak. Mereka yang mengamuk semakin kalap, mengamuk tanpa pilih bulu. Mereka yang putih dikejar dan dihancurkan, yang hitam diusir. Daratan kita benar-benar panas dan kacau disebabkan mereka yang sedang mengamuk. Tidak beda dengan tawon yang dilempari tepat mengenai sarangnya. Seluruh daratan dibuat tempat penjagalan, akan tetapi segera ada yang menghentikan. Mereka yang menghentikannya adalah orang seberang. Lalu berdirilah seorang raja, asalnya orang biasa. Akan tetapi memang titisan raja zaman dahulu, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas titisan raja, raja baru itu susah untuk dianiaya. Selepas itu, ganti lagi zaman, ganti kisah. Kapan? Tidak lama setelah tampak bulan di siang hari, yang disusul melintasnya bintang terang bercahaya.
Di bekas negara kita berdiri lagi kerajaan. Kerajaan di dalam kerajaan dan rajanya bukan Trah Pajajaran. Nah, jadi keturunan Sang Prabu yang memilih ke sebelah utara ini akan mengalami suatu kejadian atau kerusuhan, bahkan perang di mana-mana. Dan akan banyak korban yang berjatuhan. Lalu mendadak banyak yang ingin menjadi pemimpin, namun memimpin dengan cara yang gila. Mereka yang bingung akan tambah bingung. Anak-anak pun dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Mereka yang mengamuk akan semakin mengamuk dan tidak pandang bulu mana kawan dan mana lawan. Mereka yang benar akan dikejar dan dihancurkan. Mereka yang hitam akan diusir, atau mereka yang jahat itu akan diusir. Nah, daratan di zaman ini akan kacau disebabkan oleh mereka yang sedang mengamuk. Tidak beda seperti tahun yang dilempari tepat mengenai sasaran. Nah, pada waktu itu seluruh tempat seperti penjagalan. Akan tetapi segera ada yang menghentikannya. Nah, yang menghentikannya adalah orang dari seberang. Nah, setelah itu Prabu Siliwangi berpesan, nanti akan ada seseorang raja dari orang biasa, namun dia titisan raja zaman dahulu, dan ibunya adalah putri dari Pulau Dewata. Karena jelas titisan raja, akhirnya raja yang berasal dari orang biasa ini sulit dikudeta atau sulit dianiaya gitu guys. Nah, selepas itu akan berganti zaman lagi. Dimulai setelah tampak bulan di siang hari yang disusul melintasnya bintang terang bercahaya. Lalu nanti di bekas negara yang memilih di sebelah utara ini akan berdiri lagi kerajaan. Kerajaan di dalam kerajaan. Dan rajanya bukan Trah Pajajaran atau rajanya bukan dari keturunan Pajajaran gitu guys. Nah, kemudian Prabu Siliwangi menyampaikan lagi bahwa nanti berdiri lagi raja, tetapi raja yang buta, yang membangun gerbang yang tidak boleh dibuka, membangun pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin, karena memang raja buta, bukan buta pemaksa jahat yang sewenang-wenang, tetapi buta tidak dapat melihat, buta matanya. Buaya dan serigala, kucing garong dan monyet mencakar-cakar dan menggerogoti rakyat yang sedang dalam keadaan susah. Sekalinya ada yang mengingatkan, yang diburu bukan binatangnya, melainkan orang yang mengingatkan tersebut. Makin lama banyak raksasa jahat. Mereka menyuruh menyembah lagi berhala. Nah, jadi setelah ada seorang raja dari orang biasa, tapi keturunan putri Pulau Dewata, akan ada lagi raja yang timbul, tapi raja yang buta, membangun hal yang tidak masuk akal, seperti membangun gerbang, tapi tidak boleh dibuka, dan lainnya. Nah, kemudian nanti akan saling sikut-menyikut dan mengorbankan rakyat sang penguasa ini. Sekalinya nanti ada yang mengingatkan, malah yang mengingatkan ini akan diburu. Makin lama nanti, akan ada raja yang jahat yang dapat kekuasaan, dan tidak bisa digoyangkan. Kemudian nanti mereka akan menyuruh rakyatnya menyembah berhala lagi. Pergaulan anak muda pun pada salah jalan. Kesalahan pergaulan itu diakibatkan oleh salahnya aturan dari pemerintah. Undang-undang dan hukum hanya ada di mulut dan dalam diskusi-diskusi kosong, tanpa bisa ditegakkan dengan benar. Hal itu disebabkan para pejabatnya bukan ahlinya. Buah padi banyak yang tidak masuk ke dapur rakyat. Itu kesalahan sendiri karena mempercayakan kebun kepada orang yang gemar berdusta. Petaninya suka mengumbar janji palsu. Orang-orang pintar terlalu banyak, tetapi pintarnya keblinger. Kemudian dalam keadaan itu Prabu Siliwangi menyampaikan akan datang pemuda berjanggut. Datang sebagai penyelamat gitu guys. Nah, dia datang dengan menggunakan pakaian serba hitam, sambil menyandang sarung tua untuk menyadarkan orang-orang yang sedang tersesat, mengingatkan orang-orang yang sedang terlupa. Akan tetapi dia tidak diperhatikan, mereka tidak memperhatikannya, karena mereka sudah pintar keblinger, inginnya menang sendiri. Mereka tidak paham dan tidak sadar bahwa langit sudah memerah, menunjukkan wajah yang marah. Dari bumi, asap sudah mengepul dari perapian. Alih-alih diperhatikan,
Pemuda berjanggut ini oleh mereka malah ditangkap, lalu dimasukkan dalam penjara. Kemudian mereka mengacak-ngacak rumah orang, mengobrak-abrik urusan orang, merusak nama baik organisasi dengan alasan mencari musuh yang jahat. Padahal mereka sendiri sesungguhnya yang mencari-cari permusuhan. Prabu Siliwangi pun berkata, waspadalah, mereka juga nanti akan melarang keadaan Pajajaran dikisahkan. Hal itu disebabkan karena mereka takut ketahuan bahwa sebenarnya merekalah yang menjadi gara-gara selama ini yang menyebabkan terjadinya berbagai kesemrawutan. Kemudian Prabu Siliwangi berkata bahwa nanti raksasa-raksasa yang beringas itu semakin hari akan semakin bandel, sombong, ponggah, brutal, dan sewenang-wenang melebihi kerbau bule. Mereka pun nanti tidak akan sadar bahwa zaman manusia sudah dikuasai oleh binatang. Namun kekuasaan raksasa-raksasa buta itu tidak terlalu lama. Namun selama berkuasa itu keterlaluan sekali, menindas rakyat susah yang berharap datangnya mukjizat. Tapi raksasa-raksasa itu akan dapat balasannya dan akan menjadi tumbal. Tumbal akan kejahatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti kalau sudah tampak anak gembala. Nah, mulai saat itu akan terjadi keributan, huru-hara. Dari rumah menjadi sekampung, dari sekampung menjadi senegara. Kerusuhan itu nih, kehuru-haraan itu. Nah, orang-orang bodoh pada jadi gila, ikut-ikutan membantu mereka yang sedang berkelahi, yang dipimpin oleh pemuda buncit. Penyebabnya berkelahi merebutkan warisan tanah. Nah, mereka yang serakah ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Mereka yang memiliki hak meminta haknya diberikan. Mereka yang sadar berdiam diri. Mereka hanya menonton, tetapi tetap terimbas juga. Jadi sang raksasa ini akan menjadi penguasa, tapi hanya dalam waktu yang sebentar saja. Dan sang raksasa ini memerintah dengan cara yang semena-mena, tapi nanti akan ada balasan yang diterima oleh para raksasa ini. Mereka akan dapat balasan ketika sang anak gembala datang. Dan saat anak gembala datang, akan ada peristiwa seperti huru-hara dan kerusuhan. Dari satu kampung yang rusuh akan menjadi satu negara yang rusuh, gitu guys. Nah, orang-orang yang tidak mengerti akan ikut dalam kerusuhan itu dan akan dipimpin oleh pemuda buncit. Kerusuhan itu terjadi karena sengketa tanah atau memperebutkan tanah. Mereka yang serakah ingin mendapatkan lebih banyak lagi tanah. Mereka yang memiliki hak meminta haknya diberikan. Nah, mereka yang sadar hanya terdiam diri. Nah, mereka itu hanya menonton, tetapi mereka terimbas juga. Nah, kemudian mereka yang berkelahi akhirnya kelelahan. Mereka pun baru sadar, ternyata semuanya tidak ada yang mendapatkan bagian. Hal itu disebabkan tanah dan kekayaan alam seluruhnya habis oleh mereka yang memegang banyak uang. Nah, kemudian para raksasa atau penguasa akan menyusup curang ke berbagai kelompok. Mereka yang berkelahi jadi ketakutan sendiri, takut dipersalahkan atas kerusakan dan kehilangan tanah, serta kekayaan negara. Lalu, mereka akan mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai berpintu batu, setinggi manusia, beratapkan pohon halelem, bertiangkan pohon hanjuang. Mereka menginginkan tumbal untuk dikambing hitamkan. Dan anak gembala itulah yang hendak akan dijadikan tumbal atau akan dikambing hitamkan gitu guys. Nah, akan tetapi anak gembala ini sudah tidak ada, sudah bergerak bersama dengan pemuda berjanggut. Keduanya sudah pindah, membuka lembaran baru, pindah ke Lebak Cawene. Nah, mereka yang mencari anak gembala hanya menemukan burung gagak yang berkuak-kuak di dahan yang mati. Kemudian Prabu Siliwangi berpesan untuk yang terakhir kali kepada pengikutnya yang di sebelah utara ini. Beliau berkata, dengarkan semuanya. Zaman bakalan ganti lagi, tetapi nanti setelah gunung gede meletus, yang disusul meletusnya 7 gunung. Gempar lagi seluruh dunia. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan,
baik lagi semuanya. Senegara bersatu lagi. Nusa Jaya, jaya lagi. Sebab berdirinya Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Ratu siapa? Dari mana asalnya itu ratu? Nanti juga kalian bakal tahu. Sekarang yang penting cari dan temukan oleh kalian si anak gembala. Segera berangkat, jangan menengok ke belakang. Nah, maksudnya adalah nanti akan ada Ratu Adil sejati yang akan menyatukan orang Sunda. Tetapi nanti ketika Gunung Gede meletus dan kemudian diikuti 7 gunung lainnya. Nah, itulah tandanya guys, Ratu Adil itu akan muncul. Nah, itu dia guys, pesan untuk yang di sebelah utara atau pesan terakhir untuk yang di sebelah utara yang ingin kembali ke kota yang ditinggalkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.